Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukuman untuk para pelaku LGBT dalam syariat Islam? Ada sebelum, ada sesudah. Yang sebelum, apa kata Nabi? Asingkan di Naqi, tempat kubur orang Islam di Madinah, namanya Baqi. Tempat mengasingkan LGBT namanya Naqi. Jadi beda-beda tipis aja tempat LGBT sama tempat orang mati. Tempat orang mati Baqi, tempat menyimpan, mengasingkan, karena penyakit ini bisa menular. Maka jangan dekat-dekat sama LGBT. Hari pertama keras dia, jangan gitu. Hari kedua jangan ya. Makanya perempuan bagus pakai baju sutra, memicu pertumbuhan hormon feminin. Ibu-ibu yang tomboy-tomboy pakai baju sutra feminin, tapi perancang-perancang busana yang pakai baju sutra, maka hilang hormon maskulin menjadi hormon feminin. Maka banyak perancang-perancang busana itu gay, biseksual, lesbi, na'udzubillah. Oleh sebab itu maka ini harus diperbaiki. Zaman Nabi kalau ada orang yang ada kecenderungan, maka langsung diasingkan supaya dia tidak membuat terkontaminasi yang sehat-sehat. Tapi kalau sampai sudah melakukan perbuatan homoseksual, idza ra'aitumuhu man wajadtumuhu, kalau kamu temukan, kalau kamu dapatkan, kalau kamu tangkap, man ya'malu amala qaumi Lut, kalau kamu menangkap orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, yang dimaksud umat Nabi Lut kaum Sodom, nama kampungnya Sodom, itulah asal muasal nama Sodo, bukan mie ayam. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut, kalau kamu tangkap orang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka pancunglah orang yang melakukannya. Jadi hukumannya hukuman mati, na'udzubillah. Oleh sebab itu kita jaga anak cucu, anak kemanakan umat kita, termasuklah tabligh akbar ini. Salah satu tujuannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murun nabil ma'ruf, ajak mereka sholat, ajak mereka pakai jilbab, ajak mereka ke masjid. Wala tanhauna 'anil munkar, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari khamar, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari seks bebas. Kalau itu tidak kamu lakukan, a'udzubillah, la yab'atsallahu 'alaikum iqaban, diturunkan Allah hukuman. Ketika hukuman itu datang, kamu pun berdoa beramai-ramai, ya Allah, angkat musibah ini ya Allah, fala yustajabu lakum, maka Allah tak akan mengabulkan doa-doa kamu. Na'udzubillah. Apa hukuman mengenai arah kiblat? Sudah 3 tadi. Apakah diperbolehkan dalam Islam panitia kurban menjual dan mencari keuntungan dalam pelaksanaan kurban, seperti menjual kulit ada 10 lembar, panggil fakir miskin, fakir miskin, ini kulit untuk kalian. Kata fakir miskin, kami tak mau kulit kotor. Maka cari yang pandai mengolah kulit, www.kulit.com. Assalamualaikum Pak Kulit, ya, bisa Pak mengolah kulit kau? Ya, berapa barang selembar? 100.000, ambil 10 lembar. Duit terkumpul 1 juta. Cari lagi fakir miskin, fakir miskin, ya, mau kulit kau tak mau. Ini udah kami rubah jadi duit. Duit mau, kasih, habis duit tu, habis, bagikan ke fakir miskin. Merubah kulit menjadi duit boleh, tapi jangan lagi ambil keuntungan. Memberikan gratis dagangan dengan syarat hafal surat tertentu termasuk dalam menjual ayat-ayat Allah? Tidak. Ini adalah bonus. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam masalah keagamaan hendaklah kalian bersaing. Bonus. Siapa yang bisa menjawab 100 soal dan bisa hafal 3 juz, berangkat ke Mesir, dapat beasiswa 4 tahun, disediakan tiket pulang. Tuh
100 anak Indonesia selama setahun. Saya dapat beasiswa tahun 1998. Sampai tiket saya pulang ditanggung Azhar. 4 tahun saya kuliah, tak pernah minta duit orang tua. Habis itu saya kuliah di Maroko. Gitu juga. Anak Indonesia 15 dapat beasiswa. 2 tahun saya kuliah di Maroko, ditanggung. Duit jajan, asrama. Di Madinah Al-Munawwarah. Begitu juga Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Siapa yang punya prestasi akan ditanggung. Sama macam ini. Siapa yang hafal surat ini akan dikasih hadiah. Apa hadiahnya Pak Haji? Adalah begitu ditengok permen 2 biji. La ilaha illallah. Teganya. Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya orang baca surat Al-Ikhlas di atas batu-batu kecil lalu diletakkannya di atas kuburan? Boleh apa tidak Pak Ustadz? Yang ada dalam riwayat Abdullah bin Abbas membacakan ayat Quran ke air. Wa in ta'assara wiladatuha, kalau susah melahirkan anak dibacakannya ke air. Terserah apa yang mau dibacakan ke air. Ustadz, ini ada jamaah kita Pak Ustadz, istrinya anak dari jam 8 pagi tadi tak lahir-lahir Pak Ustadz, tolong bacakan Pak Ustadz. Bingung saya, apa yang mau saya bacakan? Baca iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Kalau bumi itu sudah digoncangkan, keluarlah isi-isinya. Keluar isinya. Goncang keluar isi. Gitu. Boleh membacakan ayat kepada air. Adapun membacakan batu, mungkin dia tahu dalilnya, tapi saya tak melakukan itu. Saya melakukan yang tahu saya dalilnya, yang ada riwayat-riwayat dari Nabi dan sahabat Nabi. Tentang membacakan ayat, ada orang gila. Ada orang gila di kampung tuh, datang sahabat ini dibacakannya la Fatihah tak berhenti-berhenti sambil menahan air liur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Bismillah sampai air liur banyak. Sudah banyak dikumur, dibacakannya, dihembuskannya ke orang gila. Sehat orang gila itu. Riwayat yang ketiga, Abdullah bin Abbas. Yang kedua tentang orang gila. Yang ketiga adalah kepala suku. Waktu itu sahabat Nabi mau menumpang tidur. Boleh kami numpang tidur sini? Tak boleh. Akhirnya pergilah sahabat Nabi dari. Ketika mereka pergi, datang orang menyusul dari belakang. Sahabat Nabi, ini kepala suku kami kena sengat kalajengking. Tolong kalian doakan. Balik lagi mereka, dibacakannya Al-Fatihah ke air, dikasihkan minum, disapukan ke bekas kalajengking tadi, sehat. Dikasih mereka kambing 30 ekor. Datang sahabat Nabi tadi bertanya ke Madinah, ya Rasulullah, ada kepala suku sakit kena sengat kalajengking, kami bacakan Al-Fatihah ke air, kami minumkan, kami usapkan, sehat dia, dikasihnya kami kambing 30 ekor. Boleh tak, halal tak kami terima kambing ini? Kata Nabi, kasihlah aku sebagian, kata Nabi SAW. Dia tak menanyakan apa hukum baca Fatihahnya, yang ditanyakannya apa hukum menerima kambing. Kata Nabi, bagilah aku sebagian. Itu menunjukkan boleh menerima upah dari ruqyah. Ustaz, kalau dikasih orang duit ruqyah, Ustaz terima? Enggak. 30 ekor kambing, mau. Bukan untuk saya serahkan ke tabung wakaf, biar dipotong dibagi ke fakir miskin, anak yatim. Saya untuk apa makan kambing? Walau